Nggak apa-apa kak, siapa tahu anak saya mirip opa Korea. Iya, suka lihat orang-orang yang ganteng-ganteng biar mirip opa-opa Korea. Sekarang umur kakak aku 28 mau 29. Gara-gara telat ngangkat. Iya, emang nggak bisa on time kalau soal mengangkat. Anak keberapa? Anak kedua, tiga. Berapa bulan kak aku hamil? 9 bulan. Saya bantu nengokin deh bayinya aja. Iya ditengok, lihat di live di sini kan. Nengokinnya kalau lagi live gini. Nggak kepoyo. Halal ya, halal. Halal kalau nggak sama suami orang ya halal aja. Itu kelewatan, nggak kepoyo. Iya, nggak, ini alhamdulillah. Nanti biasanya suka besernya nanti. Steril atau KB? Rencananya nanti toh. Rencananya ya tetap KB kak. Mau fokus anak 3 aja. Terima kasih yang baru bergabung. Selamat malam. Capek loh, besar terus apa hamil gitu. Iya capek, aduh. Capek banget ini kak. Setelah lahir ada rencana nambah anak dong. Nambah suami kalau bisa. Nambah anak gimana lah, ini aja anaknya kembar kok nambah. Enggak mau nambah lagi, udah punya anak cewek cowok 2 udah. nambah lagi ngerawatnya aja, ini bayanginnya repot kok kembar mau nambah lagi. Wah, tambah suami biar tambah ada yang bantuin cari uang. Kemarin Jumat nggak sempet, nggak pernah ngerti malam-malaman. Aku sukanya malam-malam minggu pas suami gajian. Kalau malam Jumat aku malah menghindar. Kemarin baru ditengokin, sudah lama kayaknya nggak ditengokin. Nggak tahu, mungkin lihat aku megak gedean. Oh kembar, iya kak kembar maksudnya. Dia sayang banget kak, padahal dulu emakku hamil anak kembar di usia 36 tahun langsung steril. Oh iya, sekalian sesar sama steril ya. Lah aku masih muda, aku masih 28 tahun belum boleh steril. KB aja. Kalau steril itu kalau umurnya mendekati 40 tahun boleh. Tambah anak 2 lagi. tambah anak nanti tambah repot. Kenapa kok menghindar mbak? Ya soalnya banyak keluhan nih. Aku suka ngeluh aja, mungkin dianya risih. Tergantung keadaan ya. Sepil, maaf nggak bisa sepil ya, berat banget kalau anak kembar. Ya kapan terakhir mbak? Terakhir apa maksudnya? Anak banyak rezeki banyak, iya rezekinya aja yang banyak, moga-moga anaknya udah 3 aja. Jadi mending tambah suami ya, kalau bisa malah tambah suami.
tambah dana, tambah rezeki. Tambah suami. Ya ngadopsi suami aja, nggak usah tambahan. Repot sih ya. Nanti kayak panti asuhan banyak anak ini. Kak Risma, aku terpesona melihat kecantikanmu. Alhamdulillah, terima kasih. Ada yang terpesona, padahal ini sak gentong nih. Minggu ini udah ditengokin oleh suami, paling kasihan lihat akunya. Nggak tahu, sebelum ditengokin aku sudah keluh kesahku aku ungkapin. Anak ceweknya tidur, Kak. Udah ada suara sapi, siapa, Mbak? Sapinya suami toh. Iya, suami aku melihara sapi sama kambing. Maduran aku. Oh iya, Kak Madura. Omahe sampean Gedang Sewu ngendi, Bun? Gedang Sewu sini loh. Gedang Sewu. Berapa bulan? 9 bulan, Kak Chris. Hey beautiful, hey good night. Aku dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Mbak. Iya, how are you sweetie, how are you? Anak pertamanya suka elus perutnya. Enggak, iya, gemes kalau anakku cewek itu. Kadang-kadang mau meluk langsung gemes sama mamahnya. Katanya adik kok nggak keluar-keluar gitu. Gimana sapinya naruhnya di belakang rumah, tapi kok bisa kedengeran. Tajam sekali pendengaran kalian. I am good just at work. Aduh, artinya apa ini? Aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku medok ini, aduh. Ada yang bisa terjemahin? Tolong bantuin jawab. You look so cute. Alhamdulillah. Artinya apa? Suara sapi kan suaranya keras banget. Iya, tadi ada suara kambing, ada suara sapi, ada suara ayam. Pokoknya komplit loh suami aku. Kok istri saya banyak saudara yang suka elusin? Iya, biasanya orang hamil kan kalau sering keluar rumah selalu dielus-elus. Kalau aku orangnya mager, di rumah aja kok. Aku kalau di rumah suka packing, suka keluar-keluar, nggak pernah keluar kemana-mana, soalnya di teras. Jadi nggak pernah ketemu sama orang-orang banyak. Kamu cantik katanya. Oh iya, terima kasih. Iya Kak, nanti terjemahin lagi. Aku akan datang membantumu di sana. Iya, bantuin doa, dengan doa ya Kak ya. Kurang seminggu lagi kurban. Lihat aku hamil. Aku lahirannya setelah Idul Adha. Iya Kak, apalagi pas di tempat senam istri saya juga banyak yang ngelusin. Wah, masih aktif senam bumil juga ya. Kalau aku nggak pernah, kok nggak ada ya di sini senam bumil kompakan gitu. Dulu anak pertama program senam hamil banyak. Sekarang mah nggak pernah, apa akunya yang nggak mengikuti ibu-ibu. Saking magernya mungkin ya. Kalau Bera gimana?
Kalau berak ya duduk, tempatnya agak dikasih dudukan yang lebih tinggi gitu, biar nggak begah. Dari hamil awal aku sudah pakai toilet tapi ditambahin tempat duduknya yang agak besar, terus sama tinggi, terus tengahnya bolong. Kadang juga sama geng-gengnya. Aku nggak pernah ikut senam-senam hamil gitu, orangnya mageran, pokoknya di rumah aja. Banyak keluhan, apalagi mau keluar-keluar. Berarti nggak bisa sholat Idul Adha. Nggak bisa sholat aja, aku di rumah aja duduk kok. Kalau sholat di masjid takutnya dikira orang lumpuh nanti. Aku kalau Idul Fitri dulu bisa ikutan sholat, aku masih walaupun perut aku udah besar, aku masih kuat-kuatin. Kalau Idul Adha ini kayaknya nggak bisa aku sholat di masjid bareng-bareng sama jamaah lain. Soalnya aku sekarang kalau sholat aja udah duduk di rumah, sholat sambil duduk, udah begah, nggak bisa berdiri terus sujud rukuk, udah nggak bisa. Nggak pakai kloset duduk aja pun kurang tinggi, klosetnya itu kurang tinggi, nggak enak. Terus ditambahin lagi. Terima kasih Kak Chris Farel, thank you Kak Chris, semoga berkah selalu. Kepentok perut, iya mungkin kepentok perut. Mas, terima kasih, semoga sehat selalu Kak Chris, berkah selalu. Kakak bisa hamil anak kembar, apakah keturunan dari suami, kakeknya kembar-kembar. Thank you. Waalaikumsalam Kak Bolang, selamat malam. Istri saya juga gitu Kak, cuma dipaksain dia. Dipaksain sholatnya berdiri, masih bisa sholat berdiri. Aku sudah bekal, aku nggak mau maksain, soalnya kalau sholat berdiri setelah sholat aku kontraksi, jadi takut aku. Anda lajang, I know. Gimana cara balesinya kalau aku punya suami? Masa hamil besar kayak gini lajang sih. Senam aja bisa, masa sholat nggak bisa? Lah iya deh ya, senam bumil aja aktif kok, masa sholat nggak bisa? Aduh. Aku juga kadang suka pengen gitu aktif kayak bumil-bumil yang lain. Rasanya aku kayak nenek-nenek. Rasanya begah kayak nenek-nenek. Kontraksi palsu. Iya, kalau kontraksi palsu sakitnya minta ampun. Jam segini babynya ini kenceng, ini nggak mau gerak, tapi kayaknya ya nggak tidur. Aku kan membawamu ke Amerika. Waduh, aku kalau di Amerika nanti malah kayak orang linglung, nggak bisa bahasa Inggris, malah hilang di sana, malah ditelan. Hamil gede gitu masih ada rasa buat HP nggak pun? Ya terkadang sih, kadang ya kasihan sama suami. Ayo Kak, join sama istri saya, nanti dibantu. Join. Iya, nanti join. Lahirannya siapa tahu bisa bareng.
Anak keberapa? Aku hamil anak kedua tiga, Kak. Anak kedua tiga ini. Aduh. Dulu nyidam apa, Bun? Aku suka jajan. Kalau dulu aku nyidamnya, aku kalau ngidamnya yang paling teraneh makan bekicot. Aku pengen dulu makan bekicot. Nyidamnya ya biasa, pengen makan seblak, pengen rujak, pokoknya pengen jajan-jajan yang manis-manis, terus pengen yang aneh-aneh ya cuma pengen bekicot. Udah nggak betah banget ya, Bun ya. Iya, bayanginnya, wah, bawa baring, Bun. Kalau berbaring malah begah aku tidurnya aja sudah senderan gini kok. Kalau malam jarang aku lebahan. Kalau yang ini nggak nyidam lagi. Kalau sekarang nggak begitu ngidam lagi kok. Pakai kipas angin udah, ini padahal di depan aku lo kipas angin, tapi nggak tahu kok masih gerah banget ya. Padahal aku ini ngedep depan aku kipas angin loh padahal. Terima kasih. Bekicot diapain, Bu? Beli aku langsung makan. Saya akan memberi Anda pijatan punggung yang bagus. Kak Chris Viral, thank you. Efek bayi, ya efeknya bayinya. Bawa baring lo piye toh? Ini diajak berbaring itu sulit, Kang. Orang hamil itu nggak boleh berbaring, bolehnya miring, tiduran miring atau senderan. Kalau berbaring itu nggak boleh. Hamil 5 bulan ke atas itu, hamil kembar nggak boleh berbaring. Takutnya bayinya nggak bisa apa ya, maksudnya peredaran darahnya ke bayinya nanti terhambat. Salam belum lahir lagi. Anak kedua 3. Istri saya juga di rumah kalau malam pakai BH sama legging aja. Emang nggak begah ya pakai legging juga. Aku aja suka begah banget. Aduh. Penting bukan bekicotnya suami. Enggak. Kalau punya suami mah utuh, dimakan utuh terus. Aku datang membantumu mengurus bayi dan membuatmu bahagia. Iya, thank you. Ibananya aku balesin sweet. Cowok apa cewek, Bun? Insya Allah cewek-cewek. Cewek-cewek, cowok-cowok, ngomong cewek-cewek. Insya Allah cowok-cowok doain ya, moga-moga lancar, sehat semua. Kaki Miswar, terima kasih. Thank you, Kak. Kakak suka hamil enggak? Ya suka lah. Ini anugerah terindah. Berapa bulan, Bun? Aku 9 bulan. Bentar lagi mau lahiran ini. Amin, Kak Ipul, amin ya. Bekicot suami aman ya, aman, terkendali pokoknya. Dijamin utuh. Tanpa lecet, tanpa apapun. Jarang kepake juga. Jarang kepake, ya Allah, kasihan juga ya. Namun bila
Kok nggak gerak perutnya? Gerak ini masa nggak kelihatan toh? Ini kuras loh ya Allah. Pakai legging juga jadi gampang Kak kalau mau ditengoki. Yang enak nggak pakai apa-apa kok. Pakai legging malah kelamaan. Enak nggak pakai apa. Enak pakai rok, daster. Kalau pakai legging kasihan didik babynya. Aduh, rambut panjang nggak sumuk banget. Iya sumuk loh, tapi gimana, orang hamil nggak boleh potong rambut. Nggak boleh potong rambut, soalnya pamali. Nggak jelas makannya, nggak nampak geraknya bajunya. Nggak jelas, nggak mau aku jelasin, nanti suruh nyepil malah dimarahin suamiku juga mantau itu. Dia sudah mantau kalau perut nggak ditutup bagus, nggak ada pakai sih. Biasanya kalau hamil gede jarang pakai dalam. Lah iya, ngapain pakai legging nggak usah pakai apa-apa. Ke perutnya nggak ditutupin, cuma sampai bawah perut aja leggingnya. Oh iya, kasihan ya kalau ketekan. Ada aja. Sehat selalu mama dan dedeknya yang kembar dalam perut. Ya amin. Daleman emang nggak pakai, nggak ada yang muat. Aku juga nggak mau beli, nanti setelah lahiran buat apa? Aku pengen kurus ya. Nggak kerasa itu anginnya. Ya nak, kalau aku kipasnya ke biaya yang ukurannya rendah, nanti aku masuk angin juga. Jadi aku sukanya yang anginnya, kipas anginnya yang rendah. Gak apa-apa agak gerah dikit. Kalau kebesaran ukurannya aku suka masuk angin juga ya. Nggak tahu, suka bingung kalau nggak pakai kipas sih, suka begah. Kalau kipasnya dikencengin masuk angin. Tuh, kayak nenek-nenek itu loh, banyak keluhan. Kata suami aku, kamu ngeluhnya kayak nenek-nenek aja. Nenek-nenek aja nggak ngeluhnya kayak. Nah, tapi nggak tahu, aduh, ini perutku kenceng juga, ya ampun. Adam simpel kalau ke kamar mandi pas mau lahiran live lagi ya. Lahiran minta live, apa boleh sama dokternya sesar live, di live sama dokter mungkin malah. Pas mau lahiran live. Disepil mau sesarnya ya. Kak diapain sama suami kok bisa hamil? Dipompa ini. Aduh. Kenceng banget Kak, iya aku kenceng ini, aduh. Sempit kali bajunya itu, pantesan Kak kepanasan. Enggak loh, longgar sekali loh ini loh. Ini kan longgar. Emang atasannya begini. Terima kasih Kak Chef. Enggak loh, longgar kan. Tenang aja. Ibu hamil kalau pakai yang sempit-sempit juga begah. Udah bulanannya ya, iya bentar lagi lahiran. Bajunya pink itu ada sempit waktu pakai bajunya yang pink itu ada yang sempit. Oh, baju yang kemarin toh enggak, bajunya yang aku pakai aja longgar semua kok. Emang press body soalnya kan. Loh, yang sempit ini enggak, ini juga loh. Ini enggak sempit. Ini loh, emang modelnya kayak gini. Model China, kayak bajunya. Enggak tahu.
Pokoknya yang masih muat ya aku pakai. Enak ya jadi dokter kandungannya itu. Aku minta dokter kandungannya yang cewek kok. Aku periksanya di tahu, tapi nggak tahu deh nanti kalau kalau di ruang operasi mungkin ya campur aduk ya. Mana bisa request harus cewek semua, ya nggak bisa. Makanya anu dulu cita-citanya kalau pengen jadi dokter itu. Sekolah kedokteran jangan sekolah tapi pacaran melulu. Bajunya yang longgar biar nyaman. Ini sudah longgar ini, ya Allah loh, ini molar banget ini loh. Ini longgar kok, ini juga longgar kok loh, longgar, tenang aja, ini nyaman kok. Pakai baju dinas aja Bun, nggak ada yang muat bajunya dinas. Aku malah suka nggak pakai apa-apa. Ganti daster biar nyaman. Ini udah nyaman kok, tenang aja. Ya malah enak nih pakai sarung. Jadi kayak pakai karung. Pas mau kontraksi live lagi ya. Ya semoga aja jangan kontraksi toh kalau lahiran sesar. Kalau bisa nggak usah ngerasain kontraksi. Soalnya biar nggak ngerasain sakit. Tapi kalau setelahnya nggak tahu. Enaknya jadi dokter kandungan. Makanya kamu dulu kenapa pernah punya cita-cita jadi dokter kandungan apa enggak? Waalaikumsalam Kak Muji Blendes. Waalaikumsalam Kak Kingswar, terima kasih. Mana boleh sembarangan loh, lah iya wah. Dedel duel nanti bu hamilnya. Aku akan ikut denganmu. Ikut melahirkan. Ikut nemenin melahirkan kah? Masih kenceng nggak kak? Masih. Gerah ya bun. Iya padahal depan kipas angin, tapi aku nggak berani kenceng-kenceng kipas anginnya. Dokter kandungan ada yang cowok bun, ada banyak. Tapi aku dokterku sepoki cewek, tapi nggak tahu nanti rekan-rekan medisnya tahu-tahu cowok semua ya. Pokoknya moga-moga ganteng-ganteng gitu loh. Jadi aku nggak begitu tegas. Moga-moga aja dokternya ganteng-ganteng kayak opa-opa lah. Jadi semangat perawat-perawatnya ya kan. Jadinya sambil cuci mata. Minum dulu mbak. Ngomong terus ntar kesel. Iya. Udah berapa bulan? 9 bulan. Kak kalau lagi hamil suka pisang enggak? Aku sukanya semangka. Dulu belum kepikiran sampai ke situ kok bun. Kalau sekarang mah pengen. Sekarang jadi dokter istrimu aja. Dokter istrinya sendiri-sendiri aja. Kalau bengi kalau malam dikontrol terus ya. Dikontrol terus. Ini sudah jadi dokter kandungannya istrinya. Bunda waktu USG dokternya laki atau perempuan? Perempuan terus dokter aku yang ngontrol aku setiap bulan. Dokternya perempuan semua, tapi nggak tahu nanti kalau sesar biasanya tim medisnya ada yang cowok-cowok. Semoga aja tim medisnya kalau cowok ganteng-ganteng, jadinya aku rela aja. Tambah semangat sambil cuci mata di
ruang operasi. Iya, dokternya cuci mata juga pun. Iya, nanti aku bawa sabun juga. Pas lahiran normal. Enggak, aku enggak bisa lahiran normal loh. Malam Kak Husna. Keenakan dokternya dong. Bawanya anda terus kakinya lurusin. Dokternya cuci mata, lihat apa Kak? Ya lihat darah, lihat suntik, malah sama-sama cuci mata lah pokoknya. Kayaknya dokter kandungan udah bosen nih. Kagak bikin jalan. Enggak, ngapain bawa sabun lah, katanya suruh cuci mata. Iya, dibius separuh badan kan tetap sadar. Nganu apa jenis, aku tetap sadar. Kak sering ditengokin enggak suruh suaminya lagi main slot, dia sama temen-temennya lagi ngobrol di teras sana. Banyak bumil amat ya di VT, apa mabuk netizen. Iya, ini bumil merajalela ini di live. Anak kedua 3 Kak, aku hamil anak kedua 3, lurusin lomba kakinya ngeyel loh. Piye tuh nih lah, pokoknya senyamannya loh Kak, senyamannya aja ini. Aduh, ketemu bumi lagi nih. Aduh, iya, jangan bosan-bosan ketemu, kita ngobrol-ngobrol, nemenin bumil. Aduh, biar aku nggak jenuh. Suami aku aja suka sama temennya buahnya loh, tempat rumah aku buat nongkrong para jejaka. Suami aku udah punya anak, tapi temennya jaka-jaka, perjaka semua yang di rumah. Makanya aku di rumah aja. Sebelumnya pernah sesar pun enggak, belum pernah. Aku anak pertama aku normal dulu. Kalau tidur udah malam, nggak tidur. Aku tadi siang tidur nyenyak sekali, sekarang nggak ngantuk. Istrinya lagi hamil, masa lakinya selot Kak. Iya, suka hiburannya slot, main slot sama temen-temennya, minta sedekah slotnya. Dia nggak modal, sama temen-temennya dikasih chip. Cari kegiatan Kak. Iya, kegiatan, maksudnya kegiatan aku apa nganu. Kalau aku kegiatannya jualan skincare sama body care. Nanti anaknya main slot juga. Nanti toh kalau bisa jadi bapaknya aja sukanya main slot sama temen-temennya kok. Ya soalnya temennya masih perjaka semua loh, jadinya kurang kerjaan, sukanya main game dulu. Slot itu gak tahu yang gerak kah badannya. Pas pembukaan paling sakit berapa pun pembukaan, ya pembukaan yang paling pol ya 10, 9, 10. Bawa nyandar loh, ini udah sandaran ini loh, udah sandaran. Terima kasih yang baru bergabung, selamat malam, nemenin bumil ngoceh melulu ini. Selamat malam. Musa ke Banten toh. Pas pembukaan paling sakti berapa ya? Mending main sama istri. Aduh, suruh main mulus. Jadi cucu jus dong, kasihan ke anaknya, tapi salut sama istrinya bisa ngizinin suami main slot. Gak apa-apa, main slotnya, chipnya minta sama temen-temennya kok.
nggak ngehabisin uang kok. Dia disuka disedekain sama para temen-temennya. Dia nggak pernah beli-beli buat nganu. Dia suka dikasih sama temen-temennya. Aku juga kasihan, masa siang sampai sore suruh kerja mulu, hiburannya ya sama temen-temennya itu. Kalau habis maghrib itu temennya wah datang langsung ngopi di teras, langsung ngobrol sampai malam. Nanti buyar-buyarnya jam 12. Harusnya jangan diizini, malah nggak apa-apa, di teras rumah aja ngeselotnya juga dapat sedekah dari temen-temennya itu. Asal nggak top up, nggak top up. Daripada top up katanya buat jajan, top upnya dari teman-temannya disedekain, ditransferin sama teman-temannya. Biar anaknya nanti punya ilmu petir kakek Zeus. Gimana cara buat hamil kok bisa? Bisa. Ada banyak cara. Pokoknya yang komplit. Daster merah tadi bagus ya Bun. Yang berbunga-bunga itu loh. Iya, yang berbunga-bunga. Aku habis keluar rumah, jadinya aku ganti baju, suka gerah. Itu baju dari tadi siang, makanya malam aku ganti ini. Halo Kak Ceng. Anak berapa? Anak kedua, 3. Kalian nih kenapa favorit sekali aku kalau pakai baju berbunga-bunga? Katanya dulu keramaian, merah merona. Terus ditanyain, kok nggak pakai baju itu lagi loh, malah membingungkan. Katanya kelihatan bajunya doang yang meramong. Nggak ada daster lagi. Ya banyak, pokoknya aku kalau longgar gitu ya tak pakai gitu loh. Pokoknya aku nyaman, baju aku banyak yang aku sortir soalnya begah. Itu yang nanya gimana cara bisa hamil, bilangin Kak, singkongnya kasih soda biar cepet tumbuh gitu. Iya, singkong kasih soda biar tumbuh. Singkong direbus terus nanti dikasih ragi biar jadi tape, biar busuk. Kalau singkongnya busuk malah enak. Kenapa bisa hamil Kak? Aku juga nggak tahu kenapa bisa hamil. Soalnya aku suka Perang Dunia ke-7. Ntar malam ganti lagi bajunya, baju dingin. Baju dari kulkas. Padahal baju dingin. Kok lucu Kak Iqbal. Ada tuh baju dingin, baju kering, baju dingin, baju panas gitu. Aku akan menjadi suamimu Kak Chris Farah. Iya, ini masih ngerencanain mau tambah suami. Nggak mau tambah anak, maunya ngadopsi suami aja. Ada-ada aja kalian ini. Kalau malam mah udah nggak pakai baju lagi Bang. Lah iya gitu, nggak usah pakai apa-apa malahan. Nggak punya baju dinas, nggak ada yang muat. Baju dinas aku kecil-kecil kayak bajunya anak TK, baju dinasku. Nggak ada yang muat sekarang, sukanya malah baju dinasnya sarung aja. Sarungnya Pak suami. Tidak ada yang menggangguku, aku baik-baik saja dengan itu Kak Chris Farah. Iya, aduh,
Mohon maaf ya nggak bisa bahasa Inggris soalnya itu udah diterjemahin sendiri sama dia. Makasih banyak. Maksudnya ganti ntar malam nanti baju daster. Oh iya, ini juga termasuk daster menurut kalian? Bukan daster tak ini? Malah iya suka gitu. Suami nggak ada request gitu kan bun? Request apa ya, requestnya nggak usah pakai apa-apa gitu malahan. Nggak usah yang pakai aneh-aneh, nggak usah pakai apa-apa. Request apa, nggak usah macem-macem, nggak usah pakai apa-apa. Kirim aku pesan kapan aja, aku akan bicara. Sip, oke kak. Ya udah sekarang ganti aja bun. Ya nanti gantinya. Nggak berani suami aku lihat darah-darah, mana berani dia. Biar nggak risih pakai daster ya, nanti pakai daster. Lebih nggak risih lagi, nggak usah pakai apa-apa. Udah maleman aja ya. Pas lahiran normal nanti dek pakai sarung atau daster. Nggak bisa lahiran normal, aku divonis sesar pakai baju operasi. Nggak bisa lahiran normal hamil kembar. Suami request pakai yang jaring-jaring, pakai jaring-jaring. Cuma nggak pakai apa-apa kok, pakai yang jaring-jaring malah susah nanti kejaring kayak ikan nanti. Malah kejaring malah wah repot. Awas nanti suaminya pingsan tuh, enggak, dia nungguin di luar. Kalau operasi nggak boleh masuk ke dalam suaminya, aku sama tim medis doang. Dulu pas apa ini, kalau bisa pun susah. Dulu pas lahiran anak pertama pakai sarung atau daster. Dulu anak pertama dulu di bidan dipakai daster. Sesar pakai baju operasi sih biasanya perutnya nampak. Iya nampak perutnya doang lah, biasanya gitu. Lebih nyamannya pakai sarung. Iya yang nampak perut doang pakai baju operasi. Doain lancar ya aku ya teman-teman, 2 minggu lagi. Sehat selalu bun, amin, terima kasih. Selisih berapa tahun sama anak pertama mbak? Selisihnya 7 tahun sama loh. Selisihnya sama adiknya ini apa sama akunya? Warnanya hijau ya, biasanya operasi warnanya hijau. Amin, makasih, mbak lancar ya, amin amin. Masih bisa pakai celana nggak bun? Ya bisa, pokoknya kolornya lebar jumbo bisa. Aku 10 menit lagi off ya teman-teman ya. Kayaknya kok pinggang aku udah klepek-klepek ini, aduh. Anak pertama sama debanya di perut. Oh selisih 7 tahun ya, 7 tahunan. Mau bubuk kak, aku mau makan. Aku lapar. Aku bentar lagi 10 menit lagi aku lapar. Kalau malam suka lapar, makanya berat badan aku tua mbah. Duanya suka lapar mungkin ya. Bawa baring makanya bun, astaga. Nganu kebelet pipis nanti kalau burang baring. Lapar ini. Keberatan bawa perut jumbo itu kak, punggungnya iya. Ini apalagi aku keras banget, aduh. Tidur tinggal merem aja bang. Makan dulu bun sana ya, bentar lagi aku off ya. Terima kasih yang nemenin aku, makasih banyak ya. Yang baru bergabung mohon maaf, aku bentar lagi off.
Berarti hamil program ya. Enggak program, aku tahu-taunya juga hamil gitu aja. Taunya lepas KB hamil kok. Jadi saya lagi nyantai tuh Kak perutnya. Oh iya, enak sekali nyantai. Drakoran sambil nyantai. Aku bentar lagi juga gitu. Nanti malam pipisnya berapa kali? Oh, kadang 10 kali lebih ya. Aku soalnya minum terus, kalau pipis nggak diimbangi minum banyak lah. Gede amat, berapa bulan? 9 bulan. Nggak usah pun tinggal ambil nasi aja. Aku mau lihat drakor ya. Walah lagi lepas KB tuh, pantesan iya aku lepas KB terus 3 bulan terus melendung ini. Drakoran sambil nyemil lah, itu mantap, sambil cuci mata lihat opa-opa Korea. Kembar bunda, iya kembar Kak Rifai. Waduh, nggak ngitungin mbak, nggak bisa jongkok makan sana sih, ngoceh aja lah, yang ngoceh aja terus lapar ya. Kok ya masih bisa, nggak bisa, udah begah aku. Kayak nenek-nenek gini kok, keluarnya ada jadiannya mungkin kan ya, kasihan atau ngenes dengerin istrinya banyak ngeluh. Di antara kasihan sama ngenes tuh. Ya jadi masalah itu lepas. Ya dua-duanya, walaupun lepas KB juga lepas semuanya. Kalau dilepasnya nggak KB malah nggak, jadi seimbang, semuanya dilepas. Lepas KB, lepas semuanya. Makan sana nggak harusnya nggak. Ya udah, aku bentar lagi off ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Emang kalau main lepas ya, lepas semuanya. Aku off, aku mau ngapain ya, mau makan sama nganu, nggak enak nanti dilihatin kalian, nanti minta nanti. Ya udah ya, terima kasih banyak udah nemenin. Semoga sehat selalu kaliannya. Doain aku juga, semoga aku lahiran lancar ya. Semoga nggak bosen-bosen. Doain aku biar nggak banyak keluhannya besok, biar bisa live kayak bumil-bumil lainnya. Bumil-bumil lainnya kok botah banget ya, mau malam jam 2 malam juga tetap live aja, pagi sampai malam live. Ya Allah, luar biasa. Mungkin gara-gara aku kayak nenek-nenek banyak keluhan ini ya. Mau ya udah, terima kasih banyak. Jangan bosen-bosen ya ngobrol sama Bumil. Selamat malam, selamat beraktivitas, jangan bergadang malam-malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang berkenan di roomnya Bumil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa kembali.